Kegiatan rapat koordinasi Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dipimpin langsung oleh Camat Karangtengah yang dihadiri Kapolsek Karangtengah dan Ramil serta para kepala desa se-Kecamatan Karangtengah sebanyak 16 desa Selasa 4 Maret 2025. Oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda. Jadi apa-apa yang disampaikan beliau saya tindak lanjuti untuk disampaikan ke SKPD yang ada di kecamatan, juga termasuk desa-desa. Ini terkait jam kerja atau itu? Betul. Yang penting sekali yang utama jam kerja ya, karena jam kerja tersebut mulai hari ini. Jadi kita ASN ini di Pemda Cianjur masuk pukul 6.30, kemudian istirahat jam 12 sampai 12.30, pulang kerja jam 14 ya. Edaran Pak Sekdanya sudah ada, terkecuali untuk yang 6 hari kerja seperti puskesmas. Kalau puskesmas itu masuk 6.30 sampai pulang pukul 12.30. Ada ini nggak Pak, kalau misalnya tidak mematuhi aturan bagaimana? Ya, itu mungkin kan maksudnya pelanggaran disiplin lah ya. Nah, pelanggaran disiplin itu tentu ada kriterianya nanti. Dia masuk ke pelanggaran ringan, sedang, atau berat. Nah Pak, tadi saya sempat mendengar terkait ketapang Pak. Ini di mana Karangtengah ini rencananya akan dikelola oleh BUMDes. Ini apakah memang aturannya sudah seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau terkait ketahanan pangan kan memang jelas ada instruksinya dari tingkat pusat ya, bahwa untuk di 2025 ini dana kegiatan ketahanan pangan itu dijadikan penyertaan modal BUMDes. Artinya BUMDes ini yang akan mengelola dana ketahanan pangan. Sementara kan di Karangtengah sendiri ini terkait ketahanan pangan ini banyak polemik juga di beberapa desa. Kemarin seperti Bandar dan ini dari fungsi pengawasan Karangtengah sendiri bagaimana? Nanti kedepannya setelah itu ada BUMDes? Oke, siap. Di BUMDes itu ada badan pengawas ya. Nah, jadi tentu kita nanti mendorong badan-badan pengawas tersebut betul-betul bisa menjalankan tugas dan fungsinya, mengawasi setiap aktivitas kegiatan BUMDes, terutama kaitan dengan ketahanan pangan. Apa bedanya dengan BPD Pak? Kalau ada badan pengawas di BUMDes sendiri? Oh beda. Kalau BPD itu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ya, badan pemusyawaratan desa. Dia fungsi utamanya menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat, membuat produk hukum, gitu kan. Kalau unsur penyelenggara pemerintahan desa, jadi unsur penyelenggara pemerintahan desa itu BPD dan pemerintah desa. Pemerintah desa itu kepala desa dan perangkatnya. Nah, untuk pengawas BUMDes sendiri ini nanti akan oleh siapa ditunjuk? Badan pengawas itu dibentuk melalui musyawarah di desa. Oke, berarti melalui musdes masyarakat ya? Di desa tersebut. Nah, oleh masyarakat tersebut. Berarti ini akan ada badan baru, yaitu Badan Pengawas BUMDes. Petunjuknya memang seperti itu. Nah, jadi memang sudah ada. Terpisah ya? Terpisah di semua BUMDes, tidak hanya di Karangtengah. Memang aturan mainnya begitu, bahwa BUMDes itu harus ada badan pengawasnya. Nah Pak, untuk anggarannya sendiri memang ini diberlakukannya aturannya berapa Pak untuk alokasi BUMDes khusus untuk ketapang ini Pak? Atau ada lagi misalkan selain ketapang? Ya, di surat dari kementeriannya bahwa memang untuk penyertaan modal BUMDes untuk kegiatan ketahanan pangan ini minimal 20% dari dana desa. Nah, jadi nanti masing saja dana desanya berapa kali 20%. Nilai itulah yang harus dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes. Berarti minimalnya itu minimalnya ya? Ada masih bisa di atas lebih dari itu bisa saja. Itu angka minimal ya. Pak, ada himbauan nggak Pak untuk tadi agar ketahanan pangan ini aman dan tidak dikorupsi ke depannya Pak? Ya intinya kami dari pihak kecamatan tentu mendorong agar BUMDes ini semua dalam hal kaitan pengelolaan ketahanan pangan ini bekerja secara profesional. Silakan kenali potensi yang ada di masing-masing terkait dengan kegiatan ketahanan pangan. Karena kan BUMDesnya fokus di ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangannya ini
silakan BUMDes mau memilih di ketahanan pangan yang sifatnya pokok. Jadi ketahanan pangan pokok itu karbohidrat ya, misalkan tadi padi atau beras, kemudian jagung, apalagi tepung misalkan, atau di ketahanan pangan yang sifatnya tambahan, contoh sayuran, buah-buahan. Nah itu mah nggak, masing-masing BUMDes ini harus bisa mengenali potensi yang ada di masing-masing. Contoh misalkan Sabandar, selama ini Sabandar itu cocok bagus untuk menanam ubi. Nah, silakan BUMDesnya misalkan fokus di ubi misalkan. Di tempat lain BBC juga itu di sana bagus untuk jagung. Misalkan silakan fokus di jagung. Itu ya PR BUMDes itu adalah mengenali potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Apakah akan menggandeng tadi namanya itu kalau di pertanian itu adalah BPP atau misalkan ya perikanan ini ya dinas instansi tingkat kabupaten tentu memang bertugas untuk mengawal ya, melakukan pendampingan terhadap setiap BUMDes yang ada di wilayah. Jadi sebetulnya teman-teman BUMDes ini tinggal mau proaktif saja. Misalkan mereka bergerak di bidang pertanian misalkan, ya silakan BUMDesnya proaktif terhadap PPL ataupun UPT pertanian yang ada di kecamatan. BUMDesnya misalkan bergerak di bidang perikanan misalkan, ya kita kan ada dinasnya gitu. Silakan, sebetulnya dinas pun menunggu gitu. Silakan bagi BUMDes yang memang ingin berkonsultasi untuk kelancaran usahanya. Wah, ini terakhir dari saya Pak, ini terkait ini Pak, di mana kebanyakan